Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi para sahabat komunitas belajar di Pojok Bermakna SMA Negeri 1 Soko. Mari kita sambut dengan antusias webinar hari ini dengan mengangkat tema membangun taman pendidikan yang menyenangkan tentunya yang berbasis inquiry apresiatif. Bapak Ibu, dunia pendidikan saat ini terus berkembang pesat, menuntut kita sebagai pendidik untuk selalu berinovasi dan mencari cara-cara baru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik. Inquiry apresiatif ini hadir sebagai salah satu pendekatan yang dapat membantu kita semua Bapak Ibu di satuan pendidikan, khususnya SMA Negeri 1 Soko, dalam membangun taman pendidikan yang bermakna bagi peserta didik. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya rasa ingin tahu, penghargaan, dan kolaborasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Bapak Ibu, webinar kali ini kita laksanakan secara daring dan luring. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat datang bagi peserta yang sedang mengikuti daring di GIMED yang tautannya juga ada di PMM. Saya ucapkan selamat siang menjelang sore, selamat bergabung di komunitas kita Pojok Bermakna. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Soko selaku juga sebagai Ketua Komunitas Pojok Bermakna, komunitas penggerak atau guru penggerak komunitas dalam ini juga sebagai narasumber pada kesempatan siang hari ini, dan seluruh Bapak Ibu guru peserta webinar di komunitas Pojok Bermakna. Pada kesempatan siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, baik secara luring maupun daring, narasumber yang pertama Ketua Komunitas sekaligus juga Kepala Sekolah Ibu Sumarni Sarjana Pertanian, Magister Pendidikan. Saya ucapkan selamat sore Bu, selamat siang. Ya, terima kasih telah berkenan untuk kesempatannya membersamai kita baik secara daring maupun luring pada kegiatan komunitas bermakna atau pojok bermakna di komunitas belajar SMA Negeri 1 Soko. Yang kedua ada juga narasumber sekaligus guru penggerak komunitas, ada juga Bapak Dwi Hendro Susanto. Selamat siang Pak Hendro. Ya, siang Pak. Iya, terima kasih. Yang berikutnya kami juga manggil Ibu Yuli. Selamat siang Bu Yuli, nanti bisa memperkenalkan sendiri nama lengkapnya. Dan yang terakhir ada Bapak Ali Irham. Baik Bapak Ibu, untuk efektivitas waktu, narasumber akan memberikan gambaran kepada kita semua, khususnya bagaimana inquiry apresiatif ini pendekatan positif yang bisa membangun pendidikan atau taman pendidikan yang menyenangkan. Ibu Kepala Sekolah sebagai Ketua Komunitas mungkin akan menyampaikan dari sudut pandang beliau sebagai leadership pemimpin di sekolah. Dalam hal ini juga narasumber penggerak komunitas juga akan menyampaikan hal-hal yang bersifat implementasi kontekstual di satuan pembelajaran atau di kelasnya masing-masing. Oleh karena itu, agar kegiatan berjalan dengan lancar, baik kami mohon berkenan kepada salah satu peserta luring pada kesempatan siang hari ini untuk mengawali dengan doa. Berkenan Bapak Solihin yang kebetulan hadir, salah satu peserta webinar pada siang hari ini untuk mengawali dengan doa. Kami berikan kesempatan. Cek. Mohon izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhaillah bisyafati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Solihin, peserta webinar pada kesempatan siang hari ini yang telah berkenan membuka dengan doa.
Mari kita manfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu untuk mempelajari lebih dalam tentang inquiry apresiatif dan bagaimana penerapannya dalam membangun taman pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik. Kami harap webinar ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para peserta dan jangan khawatir, seluruh peserta akan memperoleh sertifikat sesuai dengan jam yang kita laksanakan. Oleh karena itu, kesempatan yang pertama kami berikan sepenuhnya pada yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Soko sekaligus Ketua Komunitas Belajar Pojok Bermakna untuk menyampaikan paparannya. Kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, baik peserta daring maupun luring dari webinar kita hari ini. Judul dari materi saya adalah menciptakan taman pendidikan yang nyaman dan menyenangkan, mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan inquiry apresiatif. Bapak Ibu, sebagai kepala sekolah, saya akan mengkaji permasalahan ini dari sudut saya sebagai pemimpin manajemen di sekolah. Jadi kalau kita bicara tentang taman pendidikan yang menyenangkan, kita itu sebenarnya sedang membahas ekosistem di lingkungan kita. Ekosistem pendidikan itu apa saja? Terdiri atas ekosistem ada yang internal, ada yang eksternal. Murid, guru, sarana prasarana, sumber daya, keuangan yang ada, hal-hal yang berkaitan langsung dengan sekolah itu disebut dengan komponen internal dari sebuah ekosistem pendidikan. Sedangkan karena kita bicara tentang inquiry apresiatif, maka kita akan bicara dan membahas tentang kolaborasi. Pendidikan tidak akan pernah berjalan dengan baik kalau kita tidak saling bersinergi dan tidak saling melakukan kolaborasi, baik di dalam ekosistem yang internal maupun yang di luar ekosistem. Di sini, seperti yang selalu saya sampaikan bahwa Bapak Ibu, sebagai kepala sekolah atau sebagai guru, kita ditugaskan, berkewajiban menuntun siswa kita agar mereka bisa mencapai versi terbaik dalam hidupnya. Saya yakin panjenengan semua pasti tahu bahwa anak itu ada yang namanya memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Peserta didik atau murid kita itu sudah memiliki cerita mereka sendiri. Tugas jenengan sebagai guru dan saya di sini sebagai kepala sekolah adalah memperjelas bagian positif dari jalan cerita hidup mereka dan mengaburkan atau berusaha menghilangkan sisi negatif dari siswa kita itu sendiri. Di sini, pada saat kita bicara tentang taman pendidikan atau ekosistem pendidikan di sebuah lembaga, kita harus memberikan keadaan atau kondisi yang kondusif untuk anak itu bisa merasa nyaman, aman, tenang, bahagia pada saat mereka menjalani proses pembelajaran. Kalau saya pribadi sebagai seorang pimpinan, ini mohon maaf untuk peserta yang daring, ini cuma contoh, bisa diambil menjadi suatu yang bermakna, bisa juga dengan abaikan. Untuk guru-guru saya SMA Negeri 1 Soko, saya yakin Bapak Ibu semua sudah lihat bagaimana hari ini saya berjuang untuk memperbaiki sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Soko. Saya juga sudah pernah bilang ke panjenengan semua, ke Bapak Ibu semua bahwa saya tidak akan mengkritisi model, metode, cara pembelajaran panjenengan sebelum saya sebagai pimpinan lembaga bisa menyiapkan sarana dan prasarana yang baik, benar, kondusif untuk panjenengan saya tuntut melakukan model dan metode pelajaran yang benar. Satu contoh, hari ini SMA Negeri 1 Soko menggalakkan pembuatan taman. Taman yang cantik dengan joglo yang cantik,
Ke depan juga akan kita perbaiki lagi. Terus, perbaikan terus menerus. Kenapa? Nanti saat jenengan saya akan bilang begini ke panjenengan. Bu, mengajarlah menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu mengajarlah dengan menggunakan media pembelajaran. Makanya hari ini saya menambah kapasitas listrik. Saya tidak akan menuntut sebelum saya memenuhi kebutuhan Bapak Ibu semua. Sebagai pimpinan, saya tidak akan mengeluh. Saya tidak ingin sambat, bahasa Jawa nggih, berkeluh kesah, tapi saya tidak melakukan sesuatu. Inquiry apresiatif itu adalah kajian pengembangan sebuah institusi. Kalau itu kita bawa ke sekolah, sebuah sekolah dengan berpikir bahwa semua yang ada hari ini adalah kekuatan. Kita mengkaji semua hal itu berdasarkan merasa itu adalah menganggap, mengasumsikan itu adalah kekuatan kita. Kondisi bagaimanapun itu adalah pijakan kekuatan agar kita bisa menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik, memberikan kontribusi yang lebih baik untuk peserta didik kita, untuk murid-murid kita. Makanya saya bilang ke Bapak Ibu semua, hari ini saya tidak memaksa, cuma menyarankan Bapak Ibu semua menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti panjenengan tahu, pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 macam. Mau konten, produk, proses, silakan. Tidak harus paket lengkap. Gunakan sebisa yang Ibu, Bapak pahami. Belum ada pemaksaan. Media pembelajaran pun belum ada dipaksa membuat media pembelajaran mandiri. Silakan gunakan yang ada di YouTube, gunakan yang berasal dari teman Bapak Ibu. Tapi ke depan nanti pada saat saya sudah selesai menata sarana prasarana, Bapak Ibu semua akan saya tagih bahwa sebagai guru, Bapak Ibu punya kewajiban untuk menuntun siswa kita, memberikan pembelajaran, menggali potensi agar murid kita menjadi versi terbaik dalam hidupnya. Kenapa taman belajar menyenangkan itu perlu? Intinya meningkatkan motivasi belajar siswa. Menumbuhkan rasa cinta belajar pada siswa. Motivasi anak-anak meningkat. Mengembangkan karakter budi pekerti siswa, memperkuat hubungan sekolah dan masyarakat. Di depan saya sudah bilang bahwa inquiry apresiatif itu dilakukan dengan mengedepankan potensi yang ada. Tidak berkeluh kesah, tapi semua kondisi itu dianggap sebuah potensi dan sebuah kekuatan. Kolaborasi dan sinergi dengan lingkungan di sekitar itu adalah cara kita mengembangkan sekolah kita. Dan saya berharap ke depan kita semua benar-benar memahami bahwa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang ada salah satu yang menarik dikatakan bahwa guru itu harus bersikap seperti petani. Tidak punya kewajiban menumbuhkan, tapi menjaga dan melihara. Jadi Bapak Ibu, enggak usah bingung nyuruh anak-anak jadi apa. Tapi jagalah mereka, tuntun mereka agar menemukan bakat alaminya, passion mereka. SMA Negeri 1 Soko, seperti kita ketahui sekolah kita ini anak-anaknya dari kalangan rata-rata anak petani. Pembelajaran, saya berharap Bapak Ibu kalau ngasih pembelajaran yang kontekstual, yang lebih menjurus ke arah pertanian, karena mereka memang lebih dekat dengan dunia pertanian. Dan jenengan harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi, karena nanti pada saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, panjenengan semua
akan melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Ini sudah saya perintahkan langsung ke wakakurikulum saya ya, mana Pak Andom. Saya minta di awal saat PPDB sudah ada asesmen diagnostik untuk siswa-siswi yang daftar ulang di SMA Negeri 1 Soko. Kenapa? Karena saya ingin pemetaan langsung. Anak yang punya bakat seni, kita arahkan langsung ke seni. Anak yang punya bakat olahraga, kita arahkan langsung ke olahraga. Anak-anak yang punya bakat sains, saya sudah bilang, instruksikan sama wakakurikulum, buatkan kelas olimpiade. Ke depan, sekolah kita akan menggali potensi itu dari awal, di depan. Bukan berkeluh kesah di tengah perjalanan, tapi kita akan mengoptimalkan semua hal yang ada di sini. Menurut saya, semua bakat itu istimewa. Bisa menang olimpiade matematika, luar biasa. Menang lomba tari pun, itu juga luar biasa. Menang lomba puisi, juga luar biasa. Anak-anak bisa nyanyi, juga anak yang luar biasa. Jadi, potensi anak bukan cuma digali di mata pelajaran, tapi di bakat dan passion mereka pun harus digali dan dikembangkan. Untuk itu, SMA Negeri 1 Soko bertekad memperbaiki, meningkatkan pelayanan, baik sarana maupun prasarananya, untuk memberikan pelayanan terbaik, menjadikan sekolah ini salah satu sekolah ramah anak dan ramah lingkungan. Sehingga ke depan kalau orang tahu SMA Negeri 1 Soko, orang akan bilang bahwa oh iya gurunya luar biasa, kalau ngajarnya top, membimbing anak-anak di bidang seni juga luar biasa, guru matematikanya juga luar biasa, lingkungan sekolahnya juga luar biasa. Jadi anak-anak nanti semoga ke depan sebentar lagi tidak ada siswa kita yang pengen bolos. Kenapa? Karena lingkungan SMA 1 Soko sudah catchy sekali. Ada gazebo yang banyak, ada kantinnya representatif, ada guru-guru yang luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu bisa membantu saya mewujudkan visi dan misi saya tersebut. Saya berharap kita satu pikiran untuk memperbaiki model metode pembelajaran di SMA Soko dalam rangka mengembangkan bakat dan potensi siswa kita mencapai passion terbaik dalam hidupnya. Dan SMA 1 Soko ke depan akan benar-benar membantu siswanya untuk mewujudkan keinginan dan motivasi belajar mereka dengan baik. Kita juga akan menggalang persatuan dan kesatuan dengan masyarakat sehingga potensi yang ada di masyarakat itu nanti bisa kita gunakan untuk memperbesar, membuat SMA Negeri 1 Soko semakin jaya dan semakin berperan di dalam dunia pendidikan Tuban dan Jawa Timur umumnya, kalau perlu Indonesia. Kemudian kita bisa membentuk karakter peserta didik menjadi anak-anak dengan filosofi pelajar Pancasila. Saya rasa sekian dari saya. Yang perlu jenengan pahami dengan baik di sini adalah pada saat kita berpikir dengan EA atau inquiry apresiatif, kita harus berpikir menganggap, berasumsi semua hal itu adalah potensi, bukan hambatan. Menganggap kelemahan itu adalah kekuatan. Jangan mudah berkeluh kesah, jangan mudah putus asa, tapi kuatkanlah dari semua potensi yang ada, baik sisi positif atau negatif, kita jadikan sebuah kekuatan untuk berpijak, membangun dan mengembangkan sistem dan pola pendidikan yang baik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan paparannya terkait dengan inquiry apresiatif. Tentunya dilihat sudut pandangnya dari sisi beliau sebagai pemangku kebijakan.
Baik Pak Ibu, ditahan dulu, mungkin sudah punya gambaran, satu kata kuncinya positif, sudut pandang, cara pandang kita. Bagaimana inquiry apresiatif ini juga diimplementasikan secara teknis, khusus dan lebih detail, tentunya mudah-mudahan narasumber berikutnya akan memberi gambaran yang lebih rinci. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan ditahan dulu Bapak Ibu, nanti yang berada di Gmeet nanti bisa menuliskan di kolom chat, kemudian Bapak Ibu yang berada di ruangan ini bisa angkat tangan untuk memberikan pertanyaan. Waktunya tadi tidak kami batasi Bapak Ibu karena memberikan kesempatan kepada Ibu Ketua Komunitas. Jadi waktu kita kurang 30 menit, oleh karena itu 25 menit kami berikan kesempatan kepada narasumber 3 orang untuk saling berbagi menyampaikan tentang inquiry apresiatif, dan nanti 10 menit pertanyaan bisa disampaikan di akhir kegiatan. Oleh karena itu saya berikan kesempatan sepenuhnya kepada tim narasumber penggerak komunitas SMA Negeri 1 Soko untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Tio atas kesempatannya. Tak lupa mengucapkan terima kasih juga untuk yang ada di Zoom ya. Nanti pandangan saya mungkin ada di sini dan juga di sana, karena ini ada dua sesi ya, daring dan luring. Jadi mohon maaf jika saya mungkin banyak deluknya. Baik, monggo di share screen Pak Ali. 20 menit untuk keseluruhan Pak ya. Oke, ngebut Pak Ali. Oke. Siap. Ya, webinar komunitas ya, membangun taman pendidikan berbasis inquiry apresiatif. Jadi kita akan menuju kepada pengertian apa itu inquiry apresiatif ya Bapak Ibu semuanya. Pertama, next. Oke, langsung. Ya, kesepakatannya langsung aja ya. Kita anggap clear. Ya, oke, di sini. Ya, sebelum kita ke inquiry apresiatif nanti yang akan dijelaskan oleh kedua rekan saya. Saya ingin mengulas ya, kita semua mengenal Sumpah Palapa. Ya, mungkin Pak Agung yang sudah populer dengan Sumpah Palapa, yaitu adalah Patih Gajah Mada ya. Ya, lewat sejarah kita belajar bagaimana kemudian visi yang Gajah Mada artikulasikan sebagai sumpah tersebut menggerakkan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar di Nusantara. Visi pribadi beliau begitu kuat, dipercaya hingga didukung oleh seluruh warga dan dari kerajaan. Visi itu menguatkan hatinya, menggerakkan hati semua orang dan mempersatukan gerak bersama dalam pencapaiannya. Gajah Mada adalah Mahapatih, ya, bukan raja. Dari kerajaan Majapahit saat itu. Kisah Gajah Mada itu dapat kita tarik ke dalam konteks guru dan sekolahnya. Ya, guru memang bukan raja, ya kan? Guru memang bukan kepala sekolah. Namun jika visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati. Ya, lebih banyak pihak. Ya, kemudian mengundang upaya kolaboratif ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, kita adalah kolaborasi di sini, tidak ada bersaing satu sama lain, siapa yang paling terdepan dan lain sebagainya. Tapi melangkah bersama, maju bersama, hebat semua. Ya. Nah, ketika kita sebagai seorang guru membayangkan suatu visi, apakah kita telah menyertakan gambaran murid ke dalamnya? Sebagai seorang guru, mendidik bukanlah pekerjaan administratif saja ya. Target pekerjaan kita bukan sebuah dokumen, ya, selembar kertas bukan, ataupun daftar angka saja. Ya, ini lebih mendidik tidak hanya berbicara tentang dimensi waktu, sekarang tidak. Ya, sasaran pekerjaan kita adalah manusia. Nah, di sini kita punya produk. Produknya apa? Manusia itu sendiri. Target pekerjaan kita adalah pertumbuhan manusia demi manusia. Ya, dari tahun ke tahun kan ada terus siswa kita yang lulus. Hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia ini berkarya di masa depan nanti. Ya,
Jadi kalau melihat anak-anak kita yang sekarang luar biasa itu memang ya itulah namanya anak-anak ya, kita harus bisa mendorong mereka untuk tetap optimis menyongsong masa depan. Nanti hasilnya nanti kita lihat di masa depan, bukan saat ini. Kita mungkin banyak pengalaman ya, melihat oh dulu anaknya ini seperti ini, tapi sekarang seperti apa kan kita nggak tahu semuanya ya. Itu adalah produk kita. Baik, langsung singkat saja ya. Ini imajiku tadi. Imajiku tentang murid di masa depan. Buatlah satu gambar ya, Bapak Ibu, monggo nanti. Ini ingat-ingat saja. Buat gambar. Bapak Ibu mendambakan 5-10 tahun mendatang itu murid yang seperti apa yang Bapak Ibu impikan? Seperti itu. Next. Ya. Pada kesempatan ini, marilah merangkai mimpi. Dalam gambar tersebut, ini karena pre-memory ya, gambarnya kita gambar nanti. Jadi ini ada beberapa kalimat rumpang yang harus diisi. Ya, silakan difoto atau di screenshot yang sedang ada di Zoom atau di Gimit ya, di screenshot nanti silakan diisi, dilengkapi kalimat rumpang tersebut. Ya, Bapak Ibu, ya buat catatan pribadi nantinya. Ya, betul Pak Indro ya, saya potong. Ya. Iya Bapak Ibu, karena kegiatan kita kan ada kegiatan mandiri, maka bagian ini harus dilakukan oleh Bapak Ibu, tidak harus dikerjakan sekarang, tapi nanti bisa dikumpulkan secara digital terkait dengan memimpikan murid itu seperti apa. Nanti bahan presentasinya juga akan kami sampaikan ya Pak Indro ya. Siap, oke. Oke. Ya Pak, terima kasih atas masukan atau tambahannya ya. Benar sekali tadi yang disampaikan Pak Tio. Ini kebetulan saya juga ada Jambot, silahkan yang di Zoom saya kirim di kolom chat, silahkan diisi langsung juga nggak apa-apa, nanti akan terlihat di sini. Di akhir sesi mungkin ya Pak ya, bisa lihat. Next Pak Ali. Oke, ya. Kok sudah sampai situ? Preview ke Banjur. Oke, ini tadi refleksinya ya. Ada tulisan yang bermode tebal ya. Di situ ada susunlah rumusan visi Bapak atau Ibu dalam kalimat-kalimat yang menggunakan kata bermakna kuat, spesifik, berorientasi masa depan, menekankan potensi yang ada sehingga khas, menggambarkan murid dan sekolah dalam konteks yang sesuai dengan kenyataan Bapak atau Ibu masing-masing. Itu juga nanti merupakan tagihan mandiri Pak ya. Silakan di foto tulisan tebal tersebut, kemudian nanti ditulis buat catatan mandiri, bisa didesain di Canva nanti, dipercantik, dikasih fotonya yang luar biasa, nanti bisa di print, bisa ditaruh di meja kerja atau ditaruh di kamar rumah masing-masing ketika mau berangkat, melihat itu menjadi penyemangat gitu, visi pribadi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk memantik materi inquiry apresiatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu Yuli Wijayanti. Terima kasih. Menyambung presentasi dari Pak Hendro, saya akan memutarkan video. Di dalam video ini penuh dengan makna. Ini adalah puisi yang dituliskan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanti di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia.
Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Bagaimana Bapak Ibu setelah mendengarkan puisi dari Presiden pertama Indonesia Bapak Insinyur Soekarno, visi yang luar biasa ya. Dari situ kita belajar bahwa visi itu bisa berupa bentuk apapun, bisa tulisan, bisa puisi, bisa lagu, apapun. Di mana visi itu pada intinya adalah bisa menyemangati kita, menggerakkan hati dan kolaborasi anggota dalam suatu komunitas. Terutama kita sebagai pendidik, yaitu guru-guru hebat harus bisa menjadikan generasi penerus bangsa, anak-anak didik kita adalah anak-anak emas penerus generasi bangsa. Melalui apa kita bisa mewujudkan impian itu? Salah satunya adalah dengan visi yang ada pada kita. Masa depan untuk mereka bisa kita tuliskan di visi kita masing-masing. Itulah sedikit visi yang berupa puisi yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, di mana dengan visi itu kita bisa merdeka. Dalam perubahan pendidikan di masa kurikulum merdeka ini, kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus memiliki visi transformasional, menggambarkan pentingnya visi yang menyatukan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Visi sebagai pendorong kolaborasi dan semangat komunitas. Mewujudkan sekolah yang bermakna, menghadapi tantangan dalam mewujudkan visi tersebut.
ketika sekolah kita belum menjadi besar, bagaimana caranya untuk menjadi besar? Kita jangan mempertanyakan kelemahannya, tetapi kita harus menggali inti-inti positif yang dimiliki oleh siswa kita maupun yang dimiliki oleh seluruh warga sekolah. Ketika kita selalu mempertanyakan kelemahan, melihat kelemahan, maka kita akan mengalami kemunduran. Motivasi kita akan menurun. Tetapi sebaliknya, jika kita melihat kekuatan yang ada pada diri kita, maka kita akan bersemangat untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, sehat, dan tentunya bahagia. Di sini contohnya, ketika kita mengetahui anak itu memiliki kelemahan, kita jangan melihat kelemahannya, kita harus mencari, oh ternyata anak ini selain memiliki kelemahan, dia memiliki bakat yang luar biasa. Maka bakat itulah yang harus kita gali, harus kita bimbing, harus kita arahkan. Dengan pendekatan inquiry apresiatif, disitulah kita akan menggali hal-hal positif yang dimiliki oleh mereka. Peran pemimpin sekolah, di sini ibu kita, Ibu Sumarni, sudah begitu luar biasa berusaha untuk memfasilitasi kita sebagai pendidik untuk bisa memfasilitasi anak-anak dalam pembelajaran. Salah satunya adalah kita bisa melakukan pembelajaran selain in class, kita juga bisa out class dengan adanya gazebo. Kita bisa memanfaatkan itu untuk pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Dengan adanya kegiatan yang rutin, kita bisa merubah atau mereformasi budaya sebagai langkah mendasar dalam transformasi untuk menuju sekolah yang lebih maju. Untuk mewujudkan sekolah yang kita inginkan, itu membutuhkan proses, membutuhkan tahapan, dan membutuhkan waktu. Pimpinan sekolah, ibu kepala sekolah, tidak akan mungkin berhasil tanpa dukungan kita semua. Kita adalah satu komunitas, dengan kolaborasi maka kita harus yakin bisa mewujudkan lingkungan sekolah yang kita impikan. Peran pemimpin sebagai penyelaras visi, pembangun hubungan, di sini berfokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan komunitas sekolah. Jadi hubungan yang berkelanjutan untuk kepentingan murid sangatlah penting, karena pembangunan pendidikan itu akan selalu mengalami perubahan. Ada kurikulum K13, ada KTSP, dan sekarang yang sudah kita laksanakan adalah kurikulum merdeka. Merdeka mengajar, merdeka belajar. Dengan kita mengikuti webinar ini, inquiry apresiatif, semoga bisa membantu Bapak Ibu Guru juga dalam aplikasi penerapan nanti di PMM. Itu sangat penting sekali, sehingga kita bisa merefleksi diri sendiri. Apa toh yang harus kita tingkatkan? Apa yang akan kita laksanakan untuk bisa membawa anak-anak didik kita menjadi anak didik yang luar biasa. Sekolah sebagai wahana untuk memberdayakan murid dan mengedepankan kepentingan murid. Tutwuri Handayani, menginspirasi untuk melanjutkan perjalanan kita. Mungkin saya akan memberikan sedikit contoh penerapan inquiry apresiatif pada mapel kimia
Itu banyak sekali kegiatan yang menuntut kita untuk melakukan praktikum. Untuk melakukan praktikum tidak harus kita masuk lab, menggunakan alat bahan yang ada di lab. Kita juga bisa berkreatif menggunakan alat-alat sederhana untuk meminimalkan kecelakaan dalam lab. Karena mereka sebelum masuk lab memang harus butuh pengetahuan, karena di dalam lab itu selain ada alat juga banyak bahan-bahan kimia yang berbahaya. Di sini saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, terutama diferensiasi produk untuk hasil kerja, unjuk kerja dari anak-anak boleh dengan dalam bentuk poster, membuat laporan tertulis, ataupun dengan video maupun TikTok sesuai dengan bakat mereka, sehingga mereka tidak terbebani dengan satu bentuk tugas. Karena dengan pembelajaran diferensiasi kita mengetahui minat bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswa, sehingga mereka merasa, wah ini kesempatan yang bagus, saya pinter untuk membuat video, monggo, boleh membuat video, monggo Bu, saya suka menulis, bolehkah tugas saya dalam bentuk tulisan, silakan. Jadi mereka lebih enjoy sehingga lebih bisa membantu memunculkan minat dan bakat siswa ataupun peserta didik. Itu sedikit pengalaman saya yang sudah saya terapkan ke anak-anak. Selain itu juga saya membantu dalam pembelajaran yaitu menggunakan media dengan menampilkan gambar-gambar maupun video yang berhubungan dengan materi yang saya berikan saat itu. Oke. Itu sedikit dari saya. Untuk monggo nanti kalau mau sharing saya persilahkan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sudah banyak disampaikan tadi definisi tentang inquiry apresiatif dari Ibu Kepala Sekolah, menyampaikan bahwasanya fokus pendekatannya adalah pada kekuatan bukan pada kelemahan. Terus disambung oleh Pak Hendro, Bu Yuli, dan semuanya. Kesimpulan ini bisa kita simpulkan dalam sebuah gambar ini Bapak Ibu. Kira-kira apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Rau putus, sekrom. Nggih. Dalam ada formnya. Berusaha, terima kasih Pak Gus. Nggih. Ini ada dua sudut pandang, asset base dan defisit fokus. Jadi ada orang yang nunjuk di scrub itu fokus pada defisit. Apa yang dia katakan? Look at what we are missing. Lihat pada kekurangan kita. Apa yang kita tinggalkan. Itu berpikir berfokus pada kelemahan. Kemudian inquiry apresiatif ini fokusnya pada asset base. Kekuatan apa yang dimiliki. Look at what we are got. Lihatlah apa yang telah kita dapatkan. Jadi dengan kekuatan ini kita bisa membangun sebuah paradigma, membangun sebuah organisasi untuk menjadi yang lebih tinggi. Nanti bisa kita implementasikan di dalam kelas juga. Terhadap anak kita harus berpikir bagaimana melihat anak itu di sisi kekuatan. Next, ini video bahasa Inggris. Oke. Bapak Ibu, inquiry apresiatif ini merupakan alat untuk kita mencapai tujuan.
Nah, alat itu fokusnya adalah pada kekuatan yang ada pada diri seseorang. Kalaupun saya belajar di kelas, saya melihat anak-anak ada yang secara otodidak itu sudah bisa bahasa Inggris, sudah bisa merespon guru dengan bahasa Inggris layaknya native speaker. Itu setelah saya cross check ternyata apa yang dia lakukan di rumah, dia literasi mandiri, literasi digital secara mandiri dengan mendengarkan breaking news, kemudian sering mendengarkan lagu, akhirnya dia telinganya menjadi terbiasa, listeningnya terasah, kemudian speakingnya juga terasah, sehingga ketika di kelas sudah bisa merespon dan memberikan pandangan-pandangan terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, saat saya melihat murid seperti itu, saya harus berpikir bagaimana saya harus memfasilitasi anak tersebut untuk dapat memanfaatkan kekuatannya itu untuk mencapai dia mencapai tujuan yang dia inginkan. Nah, otomatis dengan kekuatan yang kita fasilitasi itu, nama anak terangkat, gurunya pun terangkat, sekolah pun akan terangkat. Begitupun orang tuanya. Nah, selalu kita berpikir pada kekuatan. Next, Bu Yuli. Kemudian ini IA, inquiry apresiatif ini berbeda dengan pendekatan biasa, yang pada umumnya pendekatan itu berfokus pada masalah apa? Berfokus pada masalah yang terjadi. Salah apa? Kurang apa ini? Nah, inquiry apresiatif itu berbanding terbalik dari pendekatan-pendekatan biasa yang selalu memfokuskan pada permasalahan yang timbul. Kekurangannya apa? Namun IA itu lebih kepada apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi hal yang kurang itu. Next, Bu Yudi. Kemudian keselarasan dengan pandangan Peter Drucker, ini seorang pakar ahli kepemimpinan, sedangkan IA itu ahlinya adalah Cooper Ryder, menyatakan ini ada keselarasan antara inquiry apresiatif dengan kepemimpinan, manajemen kepemimpinan sebagai keabadian. Ini ada sinkronnya gitu. Jadi sangat penting dalam sebuah organisasi untuk menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Terus langkah-langkah praktis untuk menerapkan IA dalam konteks perubahan sekolah, nanti kita akan praktekkan pada kelas kita masing-masing Bapak Ibu, menurut versi panjenengan sedoyo. Saya akan berinquiry apresiatif menurut versi bahasa Inggris saya, Bu Yuli dengan kimia beliau, Pak Hendro dengan olahraganya, Ibu Kepala Sekolah dengan leadership-nya. Demikian Ibu-Ibu dan Bapak-Ibu bisa menyesuaikan dengan passion masing-masing. Membangun organisasi yang lebih kuat dengan fokus pada kekuatan dan potensi positif. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih para narasumber. Bapak Ibu tepuk tangan dulu biar tidak ngantuk. Iya. Mulai bertanya-tanya, apa sih sebenarnya inquiry positif dan apresiatif dan lain sebagainya. Atau kata kuncinya yang tadi positif Bapak Ibu. Mau yang menggali dengan skop yang bawah atau yang berhasil mengumpulkan sekian tanah dari hasil galian itu. Jadi ke sana. Baik Bapak Ibu, ada waktu 5 sampai 10 menit. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa pandangan, pertanyaan, dan seperti apa yang telah Bapak Ibu coba cermati dari kegiatan ini, khususnya terkait dengan bagaimana apresiasi
inquiry apresiatif ini bisa menciptakan atau membangun taman pendidikan yang menyenangkan bagi sekolah. Intinya ada aset positif, itulah yang menjadi poin pertama. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, semuanya positif. Lihat ke atas dan ke bawah, semuanya positif dan menyenangkan. Silakan Bapak Ibu. Ya, sudah ada yang angkat tangan satu. Pak Aswandi. Silakan Bapak Ibu. Lagi. Satu. Kemudian. Silakan. Tinggal ibu-ibunya. Tinggal ibu-ibunya. Oke. Saya catat dulu, setelah ini mungkin ada ini. Sementara saya berikan kesempatan kepada Pak Aswandi, guru kita, untuk menyampaikan pertanyaan pandangannya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengarkan dari penjelasan Pak Hendro tentang cita-cita Gajah Mada. Yang tujuan utama saya membaca, saya mantan guru sejarah dari SMA Rengkel dulu. Itu mempersatukan Nusantara, akhirnya terwujud dengan dukungan orang bawah. Nah, kembali kepada kepala sekolah yang membawa cita-cita, otomatis dari dukungan dari bawah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga untuk Bu Yuli, melihat keterangannya apa yang disampaikan tadi, semuanya ada perubahan. Nah, akan dibawa kemana ini untuk Pak Ali tentang inquiry, bahasa inquiry itu artinya adalah perubahan juga. Ini lho wong gaptek iki laran iki. Nek gak nulis ora penak. Jadi contoh-contoh seluruhan dari beliau-beliau yang empat orang itu tadi dari depan, secara keseluruhan kontennya sangat bagus dan sesuai dengan tuntutan standar kompetensi murid. Namun, ada namunnya juga ini, yang saya belum pahami namunnya ini. Namun sebaiknya diberikan contoh agar materi yang mudah dipahami untuk siswa. Bapak Ibu yang di depan, aja di depan. Yang pemangku jabatan tadi saya sampaikan, menggali dari Kerajaan Majapahit tadi. Nah, contoh yang diberikan kepada siswa untuk tiap-tiap mata pelajaran itu tadi. Soalnya selama ini saya hanya berfokus pada tujuan pembelajaran. TP1, TP2, dan TP1, satu apa, satu sampai itu kan dari TI ya. Kalau dulu TI dari tujuan instruksional TIK itu khusus. Kemudian tujuan instruksional umum itu hanya menurut saya hanya perlu berubah itu aja. Tapi artinya ya sama saja. Dari yang dulu sejak yang kurikulum 875 sampai sekarang ya berubah kubek itu aja. Nah, karena ada perubahan dengan bahasa inquiry tadi, bagaimana cara merubah siswa dalam mempelajari materi. Padahal dengan kurikulum Merdeka ini kelihatannya guru malah terpojok. Dan memang guru kadang-kadang ya salah juga. Yang kemarin saya dengar pada berita itu kepala sekolah membunuh siswanya, tapi tidak secara langsung dalam waktu 5 hari. Akhirnya dituntut secara hukum, tidak tahu 15 tahun berapa itu. Nah, bukan soal saya yang bulat tadi, contoh-contoh untuk menerapkan biologi yang dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Itu saja. Pertanyaan saya, contohnya saya pengen tahu cara mengartikan itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Aswandi yang telah menyampaikan. Kira-kira bagaimana implementasinya Bapak Ibu inquiry apresiatif di satuan personal Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Mungkin itu nanti. Nanti bisa dijawab terlebih dahulu langsung Bu ya. Oke, silakan Bu. Jawab untuk kakak saya, senior saya yang sangat saya banggakan, Bapak Aswandi.
inquiry apresiatif dalam kurikulum Merdeka. Sebenarnya kerangkuman panjenengan yang mengatakan bahwa sebenarnya pembelajaran itu ya sama saja, cuma ganti istilah. Yang berubah itu ada yang berubah sedikit Bapak, bahwa sekarang itu kita lebih menekankan kepada penggalian potensi anak, penghargaan sebesar-besarnya. Kalau dulu kita menganggap siswa itu kertas kosong dan tugas guru itu menuliskan takdirnya, kalau sekarang tidak. Kita mengasumsikan bahwa murid itu adalah orang yang sudah punya takdirnya sendiri. Tugas kita menebalkan takdir baik dan menghapus atau memburamkan takdir buruknya. Kalau dalam biologi, karena ini yang orang biologi saya yang jawab. Dalam biologi biasanya Bapak begini, inquiry apresiatif, seperti tadi di depan sebagai kepala sekolah saya sudah bilang bahwa saya tidak menuntut Bapak Ibu untuk merubah metode model pembelajaran Bapak Ibu hari ini, karena sebagai pimpinan lembaga saya belum bisa menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk tuntutan yang akan saya berikan ke Bapak Ibu semuanya. Kalau kita orang biologi, Bapak, misal begini, contoh materi yang dulu sering saya lakukan di biologi, misalnya untuk materi genetika. Biasanya anak-anak itu kesulitan untuk melakukan persilangan, baik monohibrid, dihibrid, apalagi yang banyak. Kalau kita menggunakan inquiry apresiatif, kita menggunakan berbasis aset, apa yang sudah kita punya. Tanpa harus beli lagi simulasi itu Pak, yang betul-betul buat kita biasanya penyilangan genetika, kita bisa langsung menggunakan anak-anak main di lapangan, misalnya persilangan monohibrid tanaman pukul 4, merah dengan putih. Kita bisa bermain langsung sama anak-anak Pak. Kita kasih kertas, kita kasih label, ini misalnya gen dominan, ini resesif. Nanti kan ada perbandingan 75-25. Ya, resesif nanti yang akan muncul dominan, sebenarnya perbandingannya itulah 1-2-1, tapi kita nanti dengan bermain dengan anak-anak di lapangan, walaupun anak SMA insya Allah itu juga suka Pak. Misal kita beli label, ini nanti yang kebagian dominan merah, ini dominan putih, nanti pada saat persilangan, saya yakin tidak usah saya kasih tahu jenengan untuk persilangannya ya, pasti sudah bisa. Kita memberdayakan anak seperti itu, melibatkan anak secara aktif dalam pembelajaran, itu akan membuat anak menjadi lebih berbekas, lebih terkesan. Karena dalam inquiry apresiatif, kita itu berbasis aset dan kolaborasi, baik dengan rekan kerja maupun dengan siswa kita. Ada lagi yang jenengan mungkin akan banyak yang tidak setuju pada saat kita bicara tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bahasa menghamba pada murid. Menghamba pada murid banyak yang miskonsepsi. Seolah-olah bahwa guru itu kudu nyembah yang murid. Bukan begitu. Tetapi menghamba di sini artinya bahwa kita totalitas melakukan tugas kita untuk menebalkan hal positif, takdir positif pada siswa kita sehingga mereka muncul dengan passionnya masing-masing. Kalau nanti Pak Suwandi mungkin pengen contoh nyatanya, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu Pak Guru J. Adikmu ini mesti gelem sharing, percaya sama saya. Sama-sama orang biologi kita pasti satu pemikiran. Sakleknya orang sains itu sama sebenarnya. Kita tuh pagunya itu 1 + 1 2. Cuman kalau di kurikulum Merdeka tidak seperti itu Pak Guru. Jadi nanti kita mungkin perlu ngobrol-ngobrol lagi. Tapi untuk saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu tolong dipahami, kakak saya tadi benar sekali bahwa apapun program kepala sekolah tanpa dukungan dari bawah itu percuma. Bukannya gitu ya Kak ya? Jadi hari ini pun saya mau bilang ke Bapak Ibu semua, tolong dukung saya agar cita-cita saya mewujudkan SMA Negeri 1 Soko sebagai salah satu pioner pendidikan Tuban di bagian selatan itu terwujud.
dengan mewujudkan sekolah ramah anak dan berwawasan global. Saya berharap Bapak Ibu satu kata sama saya berharap kita bergandengan tangan untuk melakukan perbaikan untuk sekolah kita. Saya selalu bilang ke Bapak Ibu semua, tidak ada dusta di antara kita. Dan tidak ada kepala sekolah yang hebat tanpa guru-guru yang luar biasa. Hari ini kita bersama-sama merubah konsep dari defisit menjadi aset. Dari kelemahan menjadi kekuatan. Percayalah, semua hal itu bisa kita lakukan. Berkata bahwa saya bisa, itu akan membuat Bapak Ibu punya tenaga untuk menaklukkan gunung yang tinggi. Ini katanya R.A. Kartini ya. Tapi kita berkata saya tidak bisa, itu akan mengecilkan hati kita dan membuat kita menjadi pesimis. Saya yakin SMA Negeri 1 Soko dengan begitu banyak Kartini-Kartini modern ini adalah orang-orang yang sama seperti saya. Ingin memperbaiki konsep pendidikan, memperbaiki sekolah ini sehingga kita benar-benar bisa jadi salah satu cerminan pilot project pendidikan Jawa Timur di Tuban Selatan. Sekian, terima kasih. Monggo kalau ada yang lain. Sampun Ibu. Jadi kalau misalkan cita-cita kita adalah menjadi pilot project atau menjadi salah satu sudut pandang pendidikan di wilayah Tuban Selatan, kira-kira inquiry apresiatifnya seperti apa, Bu? Ya kalau saya misalnya berpikir gini kan, kalau versi saya Soko kok lah. Ya, seperti Soko apa bagaimana? saja kok mimpinya besar sekali. Satu, potensi terbaik di Soko itu yang hari ini saya anggap sebagai aset adalah guru saya yang masih muda-muda, Pak Tio. Baik, berarti itu adalah inquiry apresiatifnya, basisnya aset. Aset. Okay, kemudian bukan Pak Tio yang terlambat terus. Bukan, jadi bukan. apresiasi Pak Tio, positifnya bisa gini. Kalau Pak Tio datang berarti siang. Ya, anggap itu apresiasi positifnya, Pak Ibu. Saya nggak lihat jenengan terlambat, tapi saya lihat bahwa Pak Tio adalah salah satu potensi terbaik di Soko. Terima kasih Bu. Berarti inquiry apresiatif Bu ya. Siap. Lanjut Bu, lanjut. Lagi, aset kita terbesar adalah bidang olahraga. Ini dengar baik-baik. Anak-anak kita adalah atlet gulat kabupaten. Oke. Rata-rata, Muantai, Gulat, Sambo, itu ada di Soko. Ini bisa jadi kekuatan kita untuk meloncat menjadi salah satu sekolah dengan kekuatan olahraga terbaik di Tuban. Jenengan mungkin belum pernah berpikir, tapi saya sudah melihat itu. Kalau pelajaran, kalau yang kompetensi untuk pembelajaran, begini Bapak Ibu, saya tidak ingin mengecilkan guru-guru mapel. Cuman hari ini kita itu beneran harus kerja keras. Salah satunya, wakakurikulum saya sedang merencanakan kelas olimpiade. Jadi kita nanti beneran akan punya kelas olimpiade, kalau mau lomba, kita enggak usah nyari, ya di kelas ini saja sudah. Ceritanya by proses Kak Tio Nje. Perubahan itu memang proses itu adalah perjalanan panjang. Kerja keras dan kekompakan, kolaborasi kita itu yang akan menentukan jadi atau tidak visi misi yang sedang dibawa oleh kepala sekolahmu. Begitu. Ada lagi yang mau tanya? Monggo. Ada lagi terakhir Bapak Ibu, terakhir. Oke. Bu Anis. Bu Anis. Makasih Mbak Swandi pertanyaannya, kita lanjut langsung ke Bu Anis. Ya, pertanyaan terakhir, singkat, padat, jelas. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya mungkin kurang bisa memahami untuk teorinya gitu ya, tetapi saya tertarik dengan yang disampaikan, terutama yang disampaikan oleh Bu Yuli itu yang mungkin menurut saya mudah untuk saya pahami. Disampaikan tadi kita melupakan atau menghilangkan negatifnya gitu ya dari potensi anak dan kita melihat sisi positifnya atau mengembangkan sisi positifnya. Tetapi kita tidak menutup mata bahwa sisi negatif itu juga muncul gitu ya, sebagai guru, sebagai penilai, sebagai pendidik gitu. Seumpama saya kaitkan dengan mata pelajaran saya, kalau seumpama dari yang disampaikan Bu Yuli tadi,
saya mengambil salah satu materi misalnya yang kebetulan tidak bisa dipahami secara teoritis, kemudian bisa diimplementasikan ke dalam realisasi, misalnya dalam hal ini mampu berwirausaha misalnya, karena kebetulan saya di bidang ekonomi gitu ya, apakah saya boleh menilai apa itu sama seperti mereka yang juga mampu di dalam teoritisnya atau baik di teoritisnya ketika orangnya berbeda misalnya seperti itu ya, satunya mampu secara teoritis tapi yang satunya mampu secara aplikasi gitu ya. Kemudian bagaimana jika dalam hal ini seseorang atau siswa gitu ya punya nilai negatif tapi apa itu kemampuannya juga lebih di apa itu satu sisi atau di punya skill tersendiri gitu ya. Apakah kita juga tetap bisa mengapresiasinya atau kita tetap membandingkan keduanya? Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya tanyakan untuk bisa mendapatkan pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu, nggih, bisa ditangkap kira-kira Bapak Ibu? Nggih, langsung mungkin Bu Yuli terkait dengan keluh kesah dua sisi berbeda itu mau mengambil yang mana? Silakan Bu. Terima kasih. Saya akan sedikit berusaha untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Anis. Tadi dikatakan bahwa dalam penilaian anak itu kan melibatkan dua sisi nggih Bu ya. Ada yang unggul di bidang teoritis dan praktek. Itu bagaimana cara menilainya? Untuk penilaiannya harus disesuaikan dengan rencana awal Bu. Yang jenengan buat itu adalah wilayah jenengan. Sebelum kita menilai kan kita sudah memiliki rencana pembelajaran. Lah untuk penilaiannya monggo jenengan untuk yang materi mungkin itu termasuk penilaian secara pengetahuan. Untuk yang aplikasi bisa nilai praktek, unjuk kerja. Nah itu kan masing-masing bisa kita apresiasi Bu. Kan asesmen ada penilaian pengetahuan, sikap dan keterampilan. Boleh dimasukkan ke dua-duanya, monggo. Itu secara di lapangannya seperti itu, boleh. Kemudian yang kedua, dua anak yang memiliki sisi negatif dan positif. Di inquiry positif, inquiry apresiatif ini adalah fokus pada hal-hal positif yang dimiliki oleh anak. Ketika si anak ini memiliki dua sisi, negatif dan positif, kita bisa menggali sisi positifnya untuk kita bisa bimbing, bina, sampai kita menggolkan apa toh cita-cita anak ini, apa yang diinginkan mereka, seperti itu. Mungkin dari pengalaman atau yang ada realita yang ada di lapangan, itu banyak sekali siswa yang memiliki sisi negatif dan positif. Dan tentunya kita tidak menutup mata, seringkali kita masih melihat sisi negatifnya. Dan itu menjadi pertimbangan. Okay. Sisi negatif yang kita maksud di sini adalah sisi negatif yang sangat mempengaruhi masa depan si anak. Misalnya gini, si A, dia pinter kimia, tapi bahasa Indonesianya dia enggak bisa apa-apa, misalnya gitu. Kita jangan melihat itu. Oh berarti dia bakat di kimianya, yuk kita bimbing mereka. Berarti eksaknya, hitungannya dia lebih, bisa kita kawal dia sampai ke mungkin dalam memilih nanti jurus. Bisa kita kawal sampai mereka goal ke perguruan tinggi. Jadi seperti itu, jangan kita lihat sisi lemahnya.
Kalau kita selalu menanyakan sisi lemahnya, itu sama halnya kita memaksakan kehendak. Piye toh, kamu harus bisa, harus pintar bahasa Indonesia, tidak hanya kimia. Karena kita di pembelajaran diferensiasi itu kan ada yang namanya tes diagnostik di awal, itu untuk mengetahui minat bakat siswa. Sehingga secara tidak langsung kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang kita sebagai pendidik tidak boleh memaksakan kehendak kepada siswa. Ketika saya menjadi guru kimia, mereka yang tidak bisa kimia, kita paksa untuk bisa kimia, itu tidak boleh. Mungkin mereka tidak bisa kimia, tetapi mereka unggul di bidang lainnya. Itulah yang akan kita gali. Seperti itu. Itu Bu ya. Mungkin itu Bu Anies sudah. Ya, baik Bapak, ini bukan akhir Bapak Ibu. Sebuah awal yang kita besar bagaimana memahami ini, dan inilah fungsi dari komunitas belajar kita untuk selanjutnya kita bisa belajar bersama-sama terkait dengan bagaimana inquiry apresiatif yang cara pandangnya tidak melihat sisi negatif tapi mencoba membangun hal yang positif itu yang dijadikan sebagai potensi, bakat, minat, dan anak. Baik Bapak Ibu, waktu yang terbatas ini memang dimiliki oleh kita Bapak Ibu. Tapi sebelum kita tutup, apresiasi yang tinggi terhadap partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan pada sore hari ini. Oleh karena itu sebelum kita tutup, kami akan berikan kesempatan untuk perwakilan narasumber, bisa Ibu Kepala Sekolah, untuk closing statement sebelum kegiatan kita akhiri. Saya memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan closing statement-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberi pencerahan kepada panjenengan semua, Bapak Ibu hebat SMA Negeri 1 Sokong. Pada saat kita bicara tentang inquiry apresiatif, sebenarnya Bapak Ibu nanti akan dihadapkan dengan metode dan model pembelajaran serta pendekatan yang Bapak Ibu gunakan saat pembelajaran. Pada saat Jadi pada saat kita melakukan inquiry apresiatif kurikulum Merdeka dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, yang harus berubah itu adalah guru. Ingat baik-baik, yang harus berubah itu adalah guru. Merendahkan sedikit ego untuk bisa menerima sebuah perubahan. Pak, Bu, tolong pahami, untuk kurikulum Merdeka ada metode, model pembelajaran, dan pendekatan yang menjadi pagu. Kalau Bapak Ibu tadi bilang, ada yang bilang bahwa kalau anak teorinya pintar, prakteknya teorinya enggak pintar, prakteknya pintar, terus apa bisa kita nilai? Bisa, karena metode pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu PJBL. Project Based Learning. Penilaian dari kurikulum Merdeka itu adalah proses. Jadi jenengan tidak boleh mengambil satu titik. Bapak Ibu harus menilai proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa kita. Tidak ada penilaian terputus. Penilaian berkelanjutan, mulai dari awal asesmen diagnostik, formatif, sumatif, itu adalah paket lengkap penilaian Bapak Ibu. Jadi ke depan semoga IKM kita berjalan lebih baik, Bapak Ibu semua lebih memahami kurikulum Merdeka dengan baik, dan kita bersama-sama bisa menurunkan sedikit ego sehingga guru bukanlah satu-satunya sumber pembelajaran, tetapi guru hanyalah salah satu sumber belajar siswa. Dan kita bisa menjadi guru yang menuntun dan menjadikan murid-murid kita, siswa-siswi SMA Negeri 1 Soko, mencapai pada puncak terbaik dalam hidupnya, versi terbaik dalam hidupnya, menemukan passionnya sehingga mereka menjadi manusia
sukses dunia dan akhiratnya. Sekian dari kami, narasumber SMA Negeri 1 Soko. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, karena kami adalah orang-orang biasa yang penuh kesalahan dan kelemahan. Seperti kata adik saya tadi Pak Tio, kami bukan pakar, bukan ahli, kami sedang berusaha mengembangkan Kombel di SMA Soko, menjadikan ini arena berbagi untuk kita semua. Next time Bapak Ibu yang berasa dan bisa duduk seperti kami hari ini, kita persilakan juga, kita jadwalkan agar Kombel kita bisa jadi lahan ibadah kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih closing statement yang sudah disampaikan Ketua Komunitas sekaligus Ibu Kepala SMA Negeri 1 Soko pada kegiatan webinar siang hari ini. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya atau dengan penyampaian closing statement ini, maka berakhir sudah kegiatan webinar Komunitas Belajar Pojok Bermakna pada kesempatan siang hari ini. Atas atensi, partisipasi, keikhlasan Bapak Ibu dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dengan demikian, kita akan melaksanakan kegiatan webinar kembali di pekan depan dengan lanjutan untuk implementasi bagaimana inquiry apresiatif bisa dilaksanakan bagi Bapak Ibu secara personal di satuan pembelajaran masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.